Perkenalkan, nama saya Dwi Riyama dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional dengan NIM saya 246110015. Saya mahasiswa semester keempat. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil ujian saya, jawaban saya ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk soal yang pertama yaitu apa sih Sistem Informasi Manajemen atau kita sebut dengan SIM. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang menggabungkan manusia, teknologi, data, dan prosedur untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. SIM ini juga memiliki beberapa komponen. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada input. Input itu yaitu data yang dimasukkan ke dalam sistem seperti data barang, data pelanggan, dan data transaksi. Dan yang kedua ada proses, yaitu tahapan pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Misalnya menghitung total belanja, diskon, dan memperbaharui jumlah stok barang. Dan yang ketiga ada output. Apa sih itu output? Yaitu hasil pengolahan data seperti struk pembayaran, laporan penjualan, dan laporan persediaan barang. Dan ada keempat yaitu feedback atau kita sebut juga umpan balik, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja sistem. Misalnya seperti notifikasi ketika stok barang hampir habis. Dan yang kelima ada kontrol, yaitu mekanisme pengawasan agar sistem berjalan sesuai dengan aturan, seperti penggunaan akun login dan seperti pembatasan hak akses pengguna. Dan yang keenam ada lingkungan. Lingkungan itu yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sistem seperti perubahan harga dari pemasok, persaingan bisnis, maupun kebijakan pemerintah. Nah, sebagai contoh yaitu perusahaan retail seperti minimarket, kasir yang memindai barcode barang sebagai input. Selanjutnya ada sistem menghitung total belanja sekaligus memperbarui stok barang sebagai proses. Setelah pembayaran selesai, sistem ini mencetak struk dan menyimpan data transaksi sebagai output. Nah, ketika barang mulai menipis, sistem itu akan memberikan peringatan sebagai feedback. Nah, seluruh transaksi itu hanya dapat dilakukan oleh kasir yang memiliki akun resmi sebagai bentuk kontrol. Selain itu juga perubahan harga dari pemasok merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi sistem. Untuk soal nomor 2, apa sih perbedaan MIS, DES, dan EIS? Perbedaan ketiga sistem ini dapat dilihat dari penggunaannya, jenis keputusannya, dan informasi yang dihasilkan. Yang pertama adalah Manajemen Informasi Sistem atau MIS. Sistem ini digunakan oleh manajer tingkat menengah untuk mendukung keputusan yang bersifat rutin dan terstruktur. Contohnya adalah laporan penjualan bulanan, laporan stok barang, dan laporan keuangan. Dan yang kedua ada Decision Support System atau DES. Sistem ini digunakan oleh manajer dan analisis untuk membantu pengambilan keputusan yang bersifat semi terstruktur melalui proses analisis. Nah, sebagai contohnya adalah analisis investasi, penentuan lokasi, dan cabang baru,
dan juga penyusunan strategi pemasaran. Untuk yang ketiga adalah Executive Information System atau EIS. Sistem ini digunakan oleh direktur atau eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis dalam jangka panjang. Nah, sebagai contohnya yaitu berupa dashboard kinerja perusahaan, grafik penjualan, serta laporan laba perusahaan. Nah, dari ketiga tadi dapat disimpulkan MIS itu berfokus pada penyediaan laporan operasional. Kalau DES itu membantu proses analisis dalam pengambilan keputusan. Sedangkan EIS yaitu menyajikan informasi yang ringkas dan strategis bagi pimpinan perusahaan. Dan untuk soal yang nomor ketiga, apa sih hubungan teknologi informasi dan sistem informasi? Di sini saya akan menjelaskan teknologi informasi atau TI. Nah, di mana TI atau teknologi informasi ini merupakan perangkat seperti komputer, jaringan, dan aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Nah, sedangkan sistem informasi merupakan gabungan antara teknologi, manusia, data, dan prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi organisasi. Nah, teknologi saja itu tidak cukup untuk menjamin keberhasilan sebuah sistem informasi. Jadi, di sini juga ada faktor manusia. Faktor manusia ini memiliki peran yang sangat penting karena manusia bertugas untuk menginput data, mengoperasikan sistem, dan menganalisis hasil laporan, serta mengambil keputusan. Apabila penggunaan memahami prosedur dan menggunakan sistem dengan benar, maka informasi yang dihasilkan itu akan akurat dan dapat mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Nah, sebaliknya, apabila terjadi kesalahan dalam penginputan data atau penggunaan sistem, maka informasi yang dihasilkan menjadi tidak valid dan dapat menghambat proses bisnis. Untuk soal nomor 4, Sistem Informasi Akuntansi atau AIS dan Sistem Informasi Manufaktur atau Operasi. Pada kali ini saya akan memilih Sistem Informasi Akuntansi atau AIS dan Sistem Informasi Manufaktur atau Operasi. Yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi atau AIS ini memiliki tujuan. Nah, tujuan utamanya adalah mencatat, mengolah, dan menyimpan seluruh transaksi keuangan perusahaan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Nah, sistem ini juga membantu perusahaan dalam menyusun sebuah laporan keuangan, mengontrol arus kas, dan mendukung pengambilan keputusan di bidang keuangan. Nah, bisa juga sebagai contoh yaitu laporan yang dihasilkan antara lain sebagai laporan laba rugi, laporan neraca, laporan arus kas, dan jurnal umum, atau juga buku besar serta laporan piutang dan utang. Kedua sistem informasi manufaktur atau operasi ini juga memiliki tujuan nih. Tujuannya adalah mengelola seluruh proses produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Mulai dari perencanaan produksi, pengelolaan bahan baku, penggunaan mesin, hingga pengendalian kualitas produk. Nah, sebagai contohnya adalah laporan yang dihasilkan melalui jadwal produksi, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi, laporan persediaan bahan baku dan barang jadi, laporan kualitas produk, serta laporan kapasitas mesin. Nah, kedua tadi sistem ini saling terintegrasi, yaitu sistem yang
manufaktur mencatat penggunaan bahan baku seperti biaya tenaga kerja dan jumlah produk yang dihasilkan. Data tersebut kemudian akan dikirimkan nih ke sistem informasi akuntansi. Nah, untuk apa? Untuk digunakan sebagai biaya produksi dan dicatat dalam laporan keuangan. Nah, sebaliknya, informasi dari AIS mengenai biaya produksi seperti keuntungan dan kondisi keuangan digunakan oleh bagian manufaktur untuk mengevaluasi efisiensi proses produksi serta menyusun anggaran produksi berikutnya. Nah, sebagai contohnya yaitu sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit meja. Nah, sistem manufaktur ini yaitu mencatat penggunaan kayu, catnya, dan tenaga kerja selama proses produksi. Selanjutnya, data tersebut akan dikirimkan nih ke AIS untuk menghitung total biaya produksi. Nah, setelah produk berhasil terjual, AIS ini menyusun laporan. Nah, laporan rugi, laba rugi, dan menghitung keuangan perusahaan. Dengan adanya integrasi kedua sistem tersebut, manajemen itu dapat mengetahui biaya produksi secara akurat dan menentukan harga jual yang tepat, serta mengendalikan pengeluaran dan serta mengambil keputusan bisnis secara lebih efektif. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan mengenai jawaban ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Neng atas kesempatannya yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih ada terdapat kekurangan dan penyampaian maupun isi presentasi saya. Terima kasih. Bye-bye.